Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pengenalan jaringan komputer dan peranannya dalam kehidupan modern. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Irene. Saya Adelia. Saya Kevin. Saya Mikael Fondato. Saya Retila. Saya Kasu. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pengertian jaringan komputer secara umum. Dalam era digital seperti sekarang, jaringan komputer telah menjadi infrastruktur penting yang menunjang berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari kegiatan bisnis, pendidikan, pemerintahan, hingga aktivitas pribadi. Secara umum, jaringan komputer merupakan sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data, informasi, dan sumber daya. Melalui jaringan komputer, proses komunikasi, kolaborasi, serta pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan efektif, sehingga membantu meningkatkan produktivitas dan kemudahan dalam berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, yaitu tujuan utama dari jaringan komputer. Adapun tujuan utama dari jaringan komputer yang pertama, yaitu dapat menghubungkan beberapa perangkat agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar data dengan mudah. Yang kedua, pengguna dapat berbagi informasi file dan sumber daya seperti printer atau koneksi internet tanpa harus menggunakan perangkat terpisah. Yang ketiga, jaringan juga mempercepat proses komunikasi antar pengguna, baik dalam satu ruangan maupun di lokasi yang sangat berjauhan. Dalam jaringan komputer terdapat beberapa komponen dasar yang sangat penting untuk memastikan konektivitas dan komunikasi efektif. Yang pertama, komputer. Komputer adalah perangkat utama yang terlibat dalam jaringan. Setiap komputer dapat berfungsi sebagai klien atau server, tergantung pada fungsinya dalam jaringan. Yang kedua, server. Server adalah komputer yang dirancang untuk memberikan layanan, data, dan sumber daya kepada komputer lain. Dalam server dapat berupa file, aplikasi, database, dan web. Server biasanya memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan dengan komputer klien. Yang ketiga adalah kabel. Kabel adalah media fisik yang menghubungkan perangkat dalam jaringan. Jenis kabel terdapat 3. Yang pertama itu kabel internet, misalnya Cat 5, Cat 6, yang berfungsi untuk koneksi jaringan lokal atau LAN. Kemudian kabel fiber optik untuk koneksi jaringan jauh dan kecepatan tinggi. Dan yang terakhir, kabel sering digunakan dalam jaringan TV kabel. Yang keempat adalah router. Router adalah perangkat yang menghubungkan beberapa jaringan seperti jaringan lokal ke internet. Router bertugas untuk mengarahkan data antara jaringan yang berbeda dan menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan informasi. Selain itu, router sering dilengkapi dengan fitur keamanan untuk melindungi jaringan dari ancaman luar. Dan yang terakhir adalah protokol jaringan. Protokol jaringan adalah aturan yang mengatur komunikasi dalam jaringan. Protokol ini memastikan bahwa data dapat ditransfer dengan benar dan efisien antara perangkat. Berikut adalah contoh protokol jaringan yang umum digunakan. Yang pertama, TCP yang digunakan sebagai dasar untuk komunikasi di internet. Yang kedua, HTTPS, protokol untuk komunikasi web. Dan yang terakhir, FTP, protokol untuk transfer file. Iya, bisa selanjutnya yaitu jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauannya. Jadi, jenis komputer berdasarkan jangkauannya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu LAN atau Local Area Network. Local Area Network merupakan internet dengan mencakup wilayah lokal dengan menggunakan kabel seperti UTP, hook, router, dan sebagainya. Contoh cakupan wilayah lain antara lain seperti ruang antar ruangan, maupun gedung antar gedung. Keuntungan menggunakan LAN antara lain biaya perawatan dan pemasangan yang murah, akses internet yang cepat, dan juga tidak perlu tenaga ahli profesional untuk melakukan perawatan. Kerugiannya adalah cakupan wilayah yang sempit. Nah, yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network.
MAN atau Metropolitan Area Network mencakup area yang lebih besar daripada LAN dan area yang lebih kecil dibandingkan dengan WAN. Ini menghubungkan dua atau lebih komputer yang terpisah tetapi berada di kota yang sama atau berbeda. Ini mencakup area geografis yang luas dan dapat berfungsi sebagai ISP atau penyedia layanan internet. MAN dirancang untuk pelanggan yang membutuhkan konektivitas berkecepatan tinggi. Kecepatan MAN berkisar dalam hal Mbps. Sulit untuk merancang dan memelihara jaringan area metropolitan. Toleransi kesalahan dari MAN lebih sedikit daripada LAN dan juga ada lebih banyak kemacetan di jaringan. Kecepatan transfer data dan penundaan propagasi dari MAN adalah moderat. Nah, yang terakhir yaitu WAN. WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang membentang di wilayah geografis yang luas. Meskipun mungkin terbatas dalam batas-batas negara, WAN dapat berupa koneksi LAN yang menghubungkan ke LAN lain melalui saluran telepon dari gelombang radio dan mungkin terbatas pada perusahaan atau dapat diakses oleh publik. Teknologi ini mempunyai kecepatan tinggi dan relatif mahal. Ada dua jenis WAN, yang pertama itu switched WAN dan point-to-point WAN. WAN sulit untuk dirancang dan dirawat. Mirip dengan MAN, toleransi kesalahan WAN lebih sedikit dan ada lebih banyak kemacetan di jaringan. Media komunikasi yang digunakan untuk WAN adalah PSTN atau satellite link. Yang berikutnya, peranan jaringan komputer bagi pengguna individu dan perusahaan. Komputer adalah perangkat elektronik yang digunakan secara pribadi oleh seseorang untuk membantu berbagai kegiatan seperti mengolah data, mencari informasi, berkomunikasi, dan menikmati hiburan. Komputer dapat berupa laptop atau perangkat lain yang memiliki kemampuan memproses data dan menampilkan hasilnya dalam bentuk informasi yang berguna. Peranan jaringan komputer bagi pengguna individu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mengakses internet. Jaringan komputer memungkinkan pengguna terhubung ke internet untuk mencari informasi, belajar secara daring, bekerja jarak jauh, serta menggunakan berbagai layanan digital dan cepat. Yang kedua, berbagai file dan data. Dengan jaringan komputer, pengguna dapat saling bertukar data, dokumen, gambar, atau video tanpa harus menggunakan media penyimpanan seperti flash disk. Hal ini mempermudah pekerjaan dan kolaborasi. Dan yang ketiga, berkomunikasi dan hiburan. Melalui jaringan komputer, pengguna dapat berkomunikasi secara langsung dengan orang lain dimanapun berada dengan menggunakan email, pesan instan, video call, atau media hiburan. Dan juga jaringan komputer juga berperan sebagai sarana hiburan seperti mendengarkan musik, menonton film, bermain game online, hingga mengakses media streaming dan berbagai belahan dunia. Selanjutnya, peranan jaringan komputer bagi perusahaan dan organisasi yaitu peningkatan produktivitas, yaitu karyawan dapat dengan mudah dan cepat mengakses data dan dokumen yang mereka butuhkan dari perangkat apapun di jaringan dan menghemat waktu yang terbuang untuk mencari informasi. Yang kedua, kolaborasi yang efektif, yaitu berbagi ide dan informasi. Jaringan memfasilitasi pertukaran ide dan informasi secara real time yang mendorong inovasi, kerja tim yang lancar, dan karyawan dari lokasi yang berbeda dapat berkolaborasi. Yang ketiga, keamanan data dan efisiensi operasional. Jaringan komputer menjaga data tetap aman dengan kontrol akses dan enkripsi, serta meningkatkan efisiensi kerja lewat berbagi sumber daya dan dukungan jarak jauh. Lalu ada pun tambahan informasi yaitu persentase penggunaan perangkat jaringan komputer di Indonesia pada tahun 2021 sebanyak kurang lebih dari 200 juta dan pada akhirnya di tahun 2025 pengguna jaringan komputer sudah mencapai 230 pengguna. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata tolong dimaafkan. Terima kasih.